ketika Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW berjumpa dengan Allah, yang diucapkan Nabi besar Muhammad adalah at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Lalu dibalas oleh Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Yang saya hormati para orang tua, para sesepuh, para asatidzah, Mukarram Bapak Haji Syarif, Mukarram Bapak Haji Fuad, Mukarram Al-Ustaz Asman, Mukarram Ketua RW 010, Mukarram Bapak Mudir, Mukarram guru kita Ustaz Dr. Andes Muhammad Sani, kita doakan guru kita semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, kabulkan segala hajat-hajatnya. Mukarram Ustaz Budi Muradi, hadirin bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga berkunjungnya kita di masjid ini semoga mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allah rahmati kita semua, Allah ampuni segala dosa-dosa kita, dan semoga dari barokah majelis ilmu semoga Allah senantiasa memberikan taufik hidayah kepada kita semua. Segala hajat-hajat kita baik hajat dunia maupun hajat akhirat semoga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Rezeki kita dilancarkan oleh Allah, segala permasalahan kita semoga dibereskan oleh Allah. Putra-putri kita jadikan putra-putri yang saleh dan salihah. Rumah tangga kita jadikan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, dan semoga kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Sebelum kita mulai tahlil kita, terlebih dahulu kita baca Al-Fatihah untuk malik kita dan untuk guru-guru kita yang sudah mendahului kita atau melalui Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Syekh Ibnu Salman, Syekh Sulaiman An-Nuri, Syekh Ahmad bin Hasan Al-Fattah, Syekh Sulaiman Guru Gresik, wa Gresik, wa Syekh Rasul Syekh Al Jalan, Rabbiru ila al-hadi al-nabi, Syekh Rasul bin Awliya wa Qawm al-Anbiya wa Qasr al Syahid, demi Allah inna mahatina jadatina wa qasr al-muslimin al-masjid, rumah ini ya Allah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ada sekali lagi yang kita hadiahkan untuk almarhum Bapak Haji Amir bin Haji Muhammad Zain. Semoga Allah Subhanahu wa taala terima sholat-sholatnya, mengampuni dosa-dosanya, berkahi kuburnya, menjadikan raudhah min riyadil jannah, wa la kulli musallin ahadatin Nabi Muhammad sallallahu alaihi Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Alif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Sampailah kita
pada hadis nomor 183. Babu sutratil musalli. Bab sutrah bagi orang yang sholat. Sutrah itu pembatas jarak orang sholat. An Abi Juhaim bin Harith radhiyallahu anhu qala, dari Abu Juhaim bin Harith, semoga Allah meridai beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamul maru baina yadayil musalli madza alaihi minal ithmi lakana an yaqifa arba'ina yawman khairan lahu min an yamurra baina yadayhi." Lau ya'lamul maru, seandainya orang yang lewat di depan orang sholat, makanya perlu ada sutra. Sutra itu pembatas sholat sehingga orang tidak lewat di depan kita. Seandainya orang yang lewat mengetahui, jadi larangan ini khusus untuk orang yang sudah tahu. Kalau nggak tahu, ya namanya nggak tahu. Ya. Salahnya dia kenapa tidak belajar. Ini yang dahsyat dosanya bagi yang sudah tahu tapi sengaja lewat. Lau ya'lamul maru, seandainya orang yang lewat depan orang sholat mengetahui mada alaihi minal ithmi, dosa apa yang akan dia terima, lakana an yaqifa arba'ina yawman, niscaya dia berdiri menunggu 40 hari, khairan, itu lebih baik, min an yamurra baina yadihi, daripada harus lewat depan orang sholat. Ini ada orang sholat, ya. Dia main lewat saja. Seandainya dia tahu dosanya, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala dosa kelewatin orang sholat, niscaya dia pasti nunggu. Dia bakal berdiri nungguin tuh orang sholat meskipun sampai 40 hari. Nungguin 40 hari bakal ditungguin. Kenapa? Daripada kena dosa yang begitu dahsyat. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Wa lafdhu lil Bukhari, lafaz ini lafaz Bukhari. Wa waqa fi Bazzar min wajhin akhar, dan ada riwayat Bazzar itu ada naskah yang berbeda, arba'ina khalifah, bahkan meskipun nunggu 40 tahun bakal dia tunggu. Berarti harus melewatin orang sholat. Ya, sekarang udah banyak ya orang yang sembrono main lewat saja. Kalau anak kecil wajar, anak kecil ya masih lucu kalau anak kecil. Ya, kalau udah jenggotan, udah ubanan masih lewat saja ya. Ini ya pelanggaran yang sangat dahsyat. Al-ma'na ijmali, makna secara global, hirsan al-istimrarul khusyu'i fi sholati wa taqdisa li mawqifil abdi amama bari'il qawmi. Jadi kekhusyukan dalam sholat itu harus terus-menerus dijaga. Dan tempat menghadap kepada Allah itu harus disucikan. Ya, ketika seseorang sholat berarti sedang menghadap Allah. Itu tempat harus dihormati, harus diagungkan, harus disucikan. Gak boleh kita kurang ajar main lewat saja, karena itu dapat mengganggu kekhusyukan orang yang sholat. Ja'al syari'ul hakimu hirman lis-sholati, maka dari itu syariat itu sangat menjaga kehormatan sholat. Wa huwa min mauqifi ila mawdi'i sujudi, itu dari tempat orang berdiri sampai ke tempat sujud. Ya, jadi kalau mau ngasih pembatas, sekiranya sujud kita sampai mana? Sampai kita sujud sampai sini ya udah, berarti di depannya nggak perlu jauh-jauh banget. Sekadar jarak kita sujud. Demikian pula bagi orang yang melewat, dilihat ini dia sujud sampai mana. Ya, kalau kita melewatinya di luar sujudnya dia, itu tidak mengapa. Itu tidak ada larangan. Yang dilarang itu kita lewat pas di tempat dia sujud. Kalau di luar itu nggak ada masalah. Kalau ini kan sejadah ya, di luar sejadah nggak ada
salah kan. Tapi kalau di dalam sajadah itu yang jadi masalah. Wa hadara Rasulul Karimul Ma'ruf baina yadil musolli. Rasul melarang lewat di depan orang sholat, lintihadi hurmati sholat, karena itu dapat merusak kehormatan sholat. Wa andarahu bil adab syadid, dan Rasul mengancam dengan adab yang sangat dahsyat, alladzi yakunu bi jiwari mauqif hatta yafruqa musolli min sholat. Dan Rasul mengancam adab yang sangat pedih bagi orang yang meremehkan. Udah tahu ada pembatas, udah tahu ada yang sholat, kasih aja lah ya, lewat ya. Itu adabnya sangat dahsyat. Bal yakunul mawqufu bi jiwari arba'ina yawman bal arba'ina syahran bal arba'ina sana. Fama ahwana adabi dunya mahma azuma idza qisa bi raqatin yasiratin min adabil akhirah. Ya, bahkan menunggu 40 hari itu ringan. Menunggu 40 hari itu ringan. Padahal lama banget nunggu 40 hari. Ya, ini ibaratnya nunggu 40 hari itu masih ringan. Bahkan bal arba'ina syahran, nunggu 40 bulan. 40 bulan berapa tahun ini? Nunggu 40 bulan itu masih ringan. Yang paling berat nunggu, paling bete itu nunggu paling bete. Ya, tapi ini disebut di sini oleh Syekh Alwi bin Abbas Al-Maliki 40 hari nunggu, 40 bulan nunggu, bahkan arba'ina sana. Nunggu 40 tahun itu masih ringan. Adab dunia mah ringan. Gak bisa dibandingkan dengan adab sesaat nanti di akhirat. Ya, jadi meskipun kita buru-buru, meskipun berat, ya nunggu itu paling sulit, ya, tapi itu jauh lebih ringan dibanding adab nanti di akhirat. Semoga kita semua berikan taufik hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari adab akhirat. Amin. Allahumma. Jadi intinya di sini hadis ini memberi pelajaran kepada kita semua, hendaknya kita mensucikan tempat sholat. Dengan apa? Dengan memasang sutroh pembatas. Ya, pembatas itu bisa dengan sejadah, ya, bisa juga dengan tasbih. Yang penting ada tanda. Yang penting ada tanda, sebenarnya orang tidak lewat di depan kita. Ya, tanda bahwasanya kita sedang sholat. Kemudian an-nahyul akidul waqibus syadid fil mururi baina yadil musalli wa mithluhu kullu ma yushkiluhu. Hadis ini memberi pelajaran kepada kita semua larangan yang sangat dahsyat, ancaman yang sangat dahsyat bagi orang yang lewat depan orang sholat. Jadi bukan hanya lewat, semua yang mengganggu orang sholat, mengganggu kekhusyuan orang sholat itu dilarang dalam agama. Jadi semua yang dapat mengganggu kekhusyuan orang sholat itu masuk dalam hadis ini. Kenapa kita dilarang lewat depan orang sholat? Karena dapat mengganggu kekhusyuannya. Jadi apa saja yang dapat mengganggu kekhusyuan orang sholat itu masuk dalam hadis ini. Termasuk ribut-ribut di masjid, ya, termasuk handphone gak dimatiin kemudian nyala, ya, bunyi ganggu orang sholat masuk dalam hadis ini. Karena itu dapat mengganggu kekhusyuan orang sholat. Ini terkadang dikasih tahu marah, ya, kalau khusyuk mah khusyuk aja, bunyi apaan kek tetap aja khusyuk. Orang yang khusyuk bukan berarti budak, ya. Kalau nggak keganggu mah orang budak itu namanya, ya, tetap aja tetap dengar. Kita yang dilarang, pokoknya semua yang dapat mengganggu kekhusyuan orang sholat itu dilarang. Kemudian ada istihanati bi uqubati manhiyin anha mahma bada tarfuha, dan kita tidak boleh meremehkan dosa. Ya, kalau udah ada larangannya, nggak boleh meremehkan dosa yang mana kita dilarang untuk melakukan. Bahkan meskipun harus nunggu 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun, tunggu. Jangan sampai kita langgar dikarenakan dosa yang sangat dahsyat. Ya. Baik, lanjutkan hadis 184. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Sayyidah Aisyah, semoga Allah meridhai beliau berkata, Sukila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk. Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya ketika perang Tabuk an sutratil musalli, mengenai sutrah
penghalang orang lewat ketika sholat. Ya Rasul, sutroh itu kayak apa sih? Ya, sutroh pembatas biar orang nggak lewat depan kita. Itu sutrohnya kayak apa? Dijawab oleh Nabi Muhammad, faqala mithlu mu'akhkharatir rahli, seperti tingginya pelana onta. Ya, onta itu kan ada bangkunya tuh. Di belakang itu ada tempat bangku, belakangnya ada senderan tuh. Ya, senderan nggak begitu tinggi senderannya. Ya, itu seperti itu. Yang penting ada tanda. Makanya sekarang kan ada masjid yang ada kayu tuh. Ya, ada kayu semacam segini. Itu namanya sutro. Ya, itu bukan mainan itu. Kalau ada begitu, itu sutro. Jadi kalau ada orang yang sholat sunnah dan sebagainya, ya kalau dia lupa taruh, kita taruhin aja. Takutnya orang-orang lewat gak paham kalau dia sedang sholat. Al-mana tijma'li mana secara global. Lamakan khusyuk fi sholat wa ruku'a. Khusyuk dalam sholat itu adalah ruhnya sholat. Wa kana kaful basari mimma yu'inu ala tahqiqi dzalik, dan menjaga pandangan, nggak toleh, nggak lirak di diri, ya itu dapat memastikan kekhusyukan. Ya, orang kalau udah ngelirik, ya, orang kalau udah sholatnya noleh, ya memang nggak batal. Ya, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya mengenai iltimas di sholat, orang yang noleh dalam sholat, dari sholat begini, ya, di sholat nengok, dari sholat kali lirik. Apa kata Nabi? Wa ikhtilas yahtali syaitan min sholatil abdi. Ya, itu ikhtilas. Itu dijamret. Jadi setan ini ngeganggu kita biar enggak sholat. Dia mengganggu biar kita enggak sholat. Tapi ketika gangguannya gagal, ini orang tetap sholat, apakah setan menyerah? Enggak. Setan enggak pernah nyerah untuk memasukkan kita ke neraka. Makanya kita jangan pernah nyerah untuk masuk ke dalam surga. Ketika dia ganggu, dia gagal mengganggu kita untuk tidak sholat, dia tidak menyerah. Ketika kita sholat diganggu, ditunggu sama dia. Kapan dia bisa merusak kualitas sholat kita? Ditunggu tuh, dari kita takbir ditunggu sama setan. Nah, ketika seseorang melirik atau menoleh, itu ikhtilas. Yahtali syaitan min sholatil abdi. Itu dijamret. Itu ikhtilas, bahasa jamret. Ya, dijamret kan main rampas aja, nunggu di orang lewat nih. Ya, dijamret telepon sambil di jalan. Ya, ada lengah nih, jamret. Ya, dibawa lah, lari mau gimana? Ya, jadi orang yang menoleh atau melirik dalam sholat itu berarti sholatnya sudah dicuri oleh setan. Ya, dicuri oleh setan, ya sebuah kehinaan. Ya, sebuah kehinaan berarti sholatnya tidak berkualitas. Maka itu menjaga pandangan ketika sholat, ya, menjaga pandangan ke tempat sujud, ya, itu dapat memastikan kekhusyukan. Nah, jadi khusyuk itu adalah ruhnya sholat. Maka dari itu agama melarang siapa saja untuk lewat tempat orang sholat. Disebutkan ini ada orang yang masuk thariqah, kemudian di malam hari dia sholat tahajud. Dia sholat beberapa rakaat tahajud. Setelah selesai sholat, dia bermimpi melihat istana yang sangat megah. Ya, dia melihat istana yang sangat megah. Kemudian dia bertanya, ini istana punya siapa? Dia bertanya, ini istana punya siapa? Kemudian dijawab oleh orang yang dalam mimpi tersebut, ini istana punya engkau. Hadiah dari Allah dikarenakan engkau sudah sholat beberapa rakaat di tengah malam. Aku udah gembira. Dia takjub dengan istana yang begitu megah dan begitu besar. Dia keliling istananya. Ketika dia keliling, ternyata itu ada dua tiang yang roboh. Yang namanya rumah besar kan biasa ada tiang-tiang hiasan. Ya, ada tiang-tiang hiasannya. Ini ada dua tiang yang roboh. Kata dia, ini istana begitu megah, begitu bagus. Ya, tapi saya ini coba dua tiangnya nggak roboh. Niscaya ini istana lebih bagus. Dijawab, ya itu hasil sholatmu. Ya, ini istana hasil sholatmu. Nah, ternyata
ada beberapa rakaat engkau yang tidak khusyuk. Ya, ada beberapa rakaat engkau yang tidak khusyuk. Dikarenakan sholatmu cacat, maka rubuh latihan. Ya Allah. Ya akhirnya menyesal. Dan dikisahkan pula Rabi'atul Adawiyah, ya, seorang wali dari kalangan wanita. Dia bermimpi melihat pohon yang begitu besar, daunnya begitu indah, dan buahnya ini begitu manis. Ya, pohon yang sangat indah, daunnya, buahnya, warnanya ini sangat memikat hati. Ya. Siapa yang lihat pasti akan tertarik. Dia nanya, ini pohon yang sangat indah ini punya siapa? Ya Rabi'ah, ini pohon milik engkau. Oh, punya aku. Penasaran dia. Ada yang dekati. Didekatin sama dia. Pas udah dekat ternyata ada daun dan buah yang jatuh. Kemudian Rabi'ah nanya, sayang banget ini pohon. Ini pohon begitu indah. Coba nih kalau nggak ada daun sama buah yang jatuh, niscaya ini pohon lebih sempurna. Apa kata orang dalam mimpi Rabi'atul Adawiyah? Ya, itu hasil sholatmu. Tadi dalam sholat kau sempat memikirkan adonan masakmu. Ya, nah akhirnya apa? Daun sama buahnya roboh. Ya. Ini sholatnya para wali ini. Ya, sholatnya para wali. Ada yang nggak khusyuk, cacat. Ya. Kalau sholatnya kita kira-kira gimana? Jangan-jangan pokoknya tinggal batangnya doang kan? Ya, roboh semua. Makanya ulama mengajarkan kepada kita untuk menjaga sholat sunnah. Karena an-nawafil jawabir lil faraid. Itu sholat sunnah dapat menambal kekurangan dari ibadah fardu kita. Ya. Jadi para sahabat soleh kalau mereka nggak khusyuknya 2 rakaat, mereka sholat sunnah 2 rakaat. Kalau nggak khusyuknya 4 rakaat, mereka sholat sunnahnya 4 rakaat. Kira-kira tadi kita maghrib nggak khusyuknya berapa rakaat? Ya. Kalau nggak khusyuknya 2 rakaat, ya tambah cuma 2 rakaat. Insya Allah jadi sempurna. Ya. Baik. Jadi agama melarang siapa saja lewat depan orang yang sholat. Maka dari itu dianjurkan untuk membuat sutra pembatas, ya, pembatas sekitar 2/3 dirok agar orang tidak lewat di depannya. Ya. Agar apa? Agar orang yang sholat bisa tetap khusyuk. Hada idza lam takun hunaka darurat. Ini selama tidak ada darurat. Selama tidak ada darurat, maka nggak boleh lewat orang yang sholat. Kalau tiba-tiba, ya semoga semua selamat kami. Ya kayak Islami kemarin kebakaran, ya ubahnya kebakar, dikarenakan kecelakaan kerja. Ya. Itu kalau udah darurat seperti itu, ada yang sholat, ya kita lewat, ya, itu apa? Makdur, itu udur, karena untuk menyelamatkan diri. Atau di depan ada bocah jatuh, tuh lewat cuma situ doang. Ya, yang sholat juga salah juga, sholatnya depan pintu lagi. Ya, aturan nyari sholat jangan depan pintu, sholat depan pintu. Tiba-tiba ada darurat, ada anak kecil yang membutuhkan pertolongan, mau nggak mau, ya itu nggak ada masalah kalau darurat. Tapi kalau dalam keadaan normal, maka itu tidak boleh lewat depan orang sholat. Ya, fikun hadis. Jadi pelajaran dari hadis ini adalah sunnah bagi orang yang sholat membuat sutra pembatas agar apa? Agar orang tidak sholat di depan, agar orang tidak lewat di depannya. Ya, itu sekitar 2/3 dirok, sekitar segini lah. Ya. Ini yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi dalam hadis yang lain, ya intinya apa saja yang penting bisa buatan tanda bahwasanya kita sedang sholat. Itu dijelaskan dalam hadis berikutnya pada hadis 185. An Sabarah bin Ma'bad al-Juhani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, liyastatir ahadukum fis sholati walau bisahmin. Hendaknya membuat sutroh salah seorang kalian apabila ingin sholat meskipun hanya dengan anak panah. Ya.
Meskipun hanya dengan anak panah ditaruh, yang penting buat tanda saja, maka hendaknya buat sutroh. Akhrajahu Hakim. Dan sini dikeluarkan oleh Imam Hakim. Ya. Jadi intinya ini hanya untuk pembatas agar orang tidak lewat. Jadi agama tidak menentukan harus bentuknya seperti ini, harus barangnya seperti ini. Jadi apa aja pokoknya, apa aja yang penting buat tanda kalau kita sedang sholat. Bisa dengan sejadah, bisa dengan tasbih, ya, bisa dengan kayu, ya, papan kayu nih. Ini banyak di masjid itu papan kayu itu bagus, ya. Taruh depan itu sebagai tanda sutroh bagi orang yang sholat. Dan sutroh kita ini semua, ya udah. Shop yang kedua ya sutrohnya ya, shop pertama. Shop yang ketiga sutrohnya shop yang kedua. Jadi lewat di depannya nih. Shop yang kedua kita lewat di shop yang pertama itu nggak ada masalah. Karena udah ngelewatin tempat sujud. Kira-kira jelas ya? Baik. Selanjutnya adalah hadis 186 an Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqta'u salatar rajulil muslim idza lam yakun baina yadayhi mithlu mu'akharatir rahli. Ya. Dapat memutus salatnya seorang muslim apabila di depannya tidak ada sutroh. Jadi seandainya orang sholat dia nggak pasang sutroh, tiba-tiba al-mar'ata wal imara wal kalbal aswada wa fihi al-kalbul aswad syaitan akhrajahu Muslim. Seandainya ada seorang sholat dia nggak pasang sutroh, tiba-tiba ada yang lewat perempuan, atau yang lewat keledai, atau yang lewat anjing hitam. Nah, itu dapat memutus sholat seseorang. Nah, kata-kata memutus ini batal atau tidak? Nah, ini akan kita bahas. Al-makna ijmali, makna secara global, as-sholatu munajatun li rabbil alamin. Sholat adalah munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sering saya sampaikan, ya, yang mana itu ibadah hanya khusus untuk Allah. Sholat itu ibadah khusus hanya untuk Allah. Tapi dalam sholat kita diperintah untuk nyebut nama Nabi, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Dan kita diperintah untuk nyebut orang-orang soleh, assalamu alayna wa ala ibadillahis shalihin. Dalam ibadah yang khusus hanya untuk Allah, kita nyebut Nabi dan nyebut orang soleh itu nggak musyrik. Itu nggak membatalkan iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sedikit pun tidak membuat iman kita cacat. Justru di sini Allah ingin memberi pelajaran kepada kita semua. Ingat, kau tidak akan kenal kepada Allah tanpa Nabi besar Muhammad. Kau tidak akan bisa ibadah tanpa Nabi. Demikian pula kau tidak akan bisa ibadah tanpa orang-orang soleh, tanpa para wali, tanpa para guru-guru. Maka jangan lupa ucapkan salam kepada Nabi dan ucapkan salam kepada orang-orang soleh. Nah, ini hasil munajat Nabi besar Muhammad ketika Mi'raj berjumpa dengan Allah, diabadikan untuk bacaan sholat kita. Makanya as-sholat mi'rajul mu'min. Sholat itu adalah mi'rajnya orang mukmin, perjumpaan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sholat itu adalah munajat kepada Allah. Fal-ikhtilatu bin nisa'i wa taqarrubu minhunna wa suhbatuhunna wa mururuhunna mudarratul iltifat. Ya, salat bercampur dengan wanita atau dekat dengan wanita atau bahkan wanita lewat depan kita. Nah, itu mau melirik gitu. Ya, udah perempuan yang lewat. Mau nanti melirik. Atau yang salat di depan perempuan, udah mau melirik. Nah, itu dilarang. Maka dibilang yaqta'u shalatul rajulil muslim. Itu dapat memutus salatnya seorang muslim di dalam yakun baina yadayhi mithlu mu'akharatir rahli. Kalau enggak ada sutrohnya, tiba-tiba perempuan lewat, mau dia enggak usuk, dilirik mati. Ya, yaqta'u shalat itu memutus salat. Bukan berarti batal. Ya, bukan berarti batal, tapi yuqallilu thawabuha, pahalanya sedikit. Ya, soalnya tetap sah,
tapi pahalanya sangat sedikit. Ya. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas ya? Jadi perempuan itu muqaddatul iltifat. Itu bisa membuat orang lirik. Ya. Demikian juga wal imam bi manzilatis syaitan. Imam kedudukannya sama dengan setan. Kenapa? Naikul mus'id yakunu sababan fit taswisi al musalli. Itu imam kalau sudah bersuara, apa namanya suara imam? Ya, itu suara itu dapat mengganggu kekhusyuan orang sholat. Makanya jadi disebut perempuan himar sama anjing hitam. Ya setelah apa aja yang lewat itu dapat membuat seorang tidak khusyuk. Ketika dia sudah tidak khusyuk, maka pahalanya sangat sedikit. Ya. Baik. Kita lanjutkan hadis yang ke-187. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridai beliau, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturhu minan nas." Apabila kalian salat, maka hendaknya membuat sutrah yang dapat menghalangi manusia lewat. Fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi, udah masang sutrah, udah masang pembatas, tiba-tiba masih ada yang memaksa lewat. Fal yadfa'hu, maka halangi. Kita udah masang sutrah masalahnya. Tapi kalau kita nggak masang sutrah, kita nggak berhak begini. Kita nggak masang pembatas, tiba-tiba ada orang lewat, kita begini nggak berhak, salah kita. Ya, karena kita nggak masang pembatas, jadi wajar aja kalau dia nggak tahu. Ya, jadi yang berhak untuk fal yadfa'hu syaratnya apa? Idza shalla ahadukum ila syai'in yastur minan nas. Dia udah bikin sutroh yang menghalangi dia untuk orang lewat. Udah masang sutroh tapi masih lewat, maka dia berhak fal yadfa'hu untuk menghalangi. Ya, berhak untuk menghalangi. Tapi kalau dia nggak masang sutroh, nggak berhak ya. Selain ente nggak masang sutroh. Ya. Fa in aba, udah dialami diri, masih aja mau lewat, maksa. Fal yuqatilhu, ya, maka bunuhlah dia. Ini kalau bahasa dohir, ya, ini bahaya ini kalau pakai bahasa dohir. Ini apa? Ini sahabat ainan. Fal yuqatilhu maksudnya daf'u asad minan daf'il awal. Ya, halangi lebih keras dibanding yang pertama. Pertama udah kita gini, masih mau lewat. Ya, masih mau lewat kita kerasin. Yang begini, pak, batal kita. Ada yang begitu, sholat, pak, begitu. Pas ditegur, kan marah ditabok kan ya. Tungguin ribut itu. Kan hadis Nabi, fal yuqatilhu, suruh bunuh malahan. Karena masih nabok doang katanya. Ya ini bahaya. Ya, bahaya kalau hanya mengambil dari dohir Quran dan hadis. Aslu kulli dolal akhdu bidawahil Quran wal hadis. Sumber segala kesesatan. Ya, dan sekarang ini aliran macam-macam banyak betul. Ya, itu ada sesat-sesat. Sumbernya apa? Sumbernya apa? Akhdu bidawahil Quran wal hadis. Hanya mengambil dohirnya Quran dan hadis tanpa merujuk dari penjelasan ulama. Kita baca Quran, haram. Main menerjemahkan dengan terjemah, kita jelaskan hanya dengan sebatas terjemahan, nggak boleh. Tapi harus merujuk kepada mufassir, ahli tafsir. Nggak boleh ketika bahas Quran, menurut saya, menurut hemat saya, menurut pendapat saya, siapa ente? Kita bukan ulama, nggak boleh kita berpendapat. Ya, harus ahli tafsir yang berpendapat. Baca hadis, ya terjemahan, main menjelaskan, nggak boleh. Kita bukan muhadis, kita bukan ahli hadis, tapi harus merujuk kepada para ahli hadis. Demikian pula ada hukum, kita main menghukumi saja. Oh, kira-kira apa boleh? Kira-kira itu, ya. Nah menurut saya nggak apa-apa itu. Kita bukan faqih, kita bukan ahli fikih, kita nggak boleh berpendapat. Ya, ajra hukum alal fatwa, ajra hukum alal nar. Berani-berani kau berfatwa, berani-berani kau berani untuk masuk ke dalam api neraka. Jadi orang yang cerdas, orang yang pintar bukan orang yang pintar bicara,
Tapi orang yang pintar adalah orang yang pintar menukil ucapan-ucapan ahli ulama, ulama-ulama yang ahli. Ya, mengenai Quran merujuk kepada ahli tafsir, mengenai hadis merujuk kepada ahli hadis. Kalau kita berada hadis kita ahli hadis, dikit-dikit hadis, dikit-dikit hadis. Tidak boleh kita berpendapat. Nah, faliqatilhu maksudnya dafu asad di minat dafil awal. Ya, maksudnya apa? Cegah lebih kuat dibanding cegahan yang pertama. Kalau kita sampai begini, mukul itu dorbatin mufritoh. Pukulan yang sangat parah itu membatalkan sholat. Ya, itu membatalkan sholat itu ada dalam sabda Nabi. Fa innama huwa syaitan. Ya, kalau ada yang lewat halangi. Mas dipaksa mau lewat, kerasin. Itu setan namanya itu udah. Ya, itu setan udah dihalangi masih aja mau lewat. Ya Allah, disebut setan. Jadi setan itu ada dua. Ada memang setan beneran, ada yang sifatnya kayak setan. Ya, tugasnya setan apa ya? Ganggu orang sholat. Jadi ganggu orang sholat itu. Jadi setan rojim itu. Ya. Setan ada yang dari kalangan manusia, ada yang dari kalangan jin. Ya. Al-mana dijemali, mana secara lokal bisa berapa detik? Berapa? 59. 3 menit lagi. Baik. Yulazimul insan qarinani. Manusia itu selalu didampingi oleh dua teman, dua qarin. Manusia selalu ditemani oleh dua qarin. Ya, qarinun shadiqun saduq minal malaika. Teman yang baik siapa? Malaikat. Jadi kita kalau bagi jaga malaikat, ya, ini kita tidur, ya banyak binatang-binatang yang sudah masuk ke kuping, yang masuk ke hidung dan lain sebagainya. Kita dijaga oleh malaikat. Ya, ada qarin malaikat. Ngapain? Yaqulu bil khair wa yanha 'anil syarr. Selalu memerintahkan kebaikan dan melarang berbuat buruk. Dan ada yang kedua, wa qarinun aduwwun lidudin minas syaitan. Ya, ada teman yang kedua, musuh kita, pendamping tapi musuh kita siapa? Setan. Ya'muru bis-syarri wa yanha 'anil khair. Ngapain tugasnya setan? Memerintahkan keburukan dan melarang untuk berbuat baik. Itu setan. Ada juga sifat setan. Ya. Yuk ngaji, udah nggak usah ngaji, kepala itu ruber. Udah sini kopi kita ngopi dulu. Dah, setan juga tuh mencegah untuk berbuat baik. Sifat setan. Ya. Sama. Ya, pemerintah bid'ah. Sesat itu. Ya, orang pemerintah mau baca sholawat, memuji-muji Nabi, mengagungkan Nabi, dibilang bid'ah, dibilang sesat, dibilang masuk neraka, dia alang-alangi. Ya, salah. Setan itu akan mencegah orang untuk berbuat baik. Ya Allah, dibilang kita kultus, dibilang kita kultus, kita mah nggak ada apa-apanya sama sahabat-sahabat Nabi. Itu diriwayatkan dalam Sahih Bukhari. Ya, pernah saya sampaikan itu sahabat-sahabat Nabi. Kalau Nabi Muhammad SAW berwudu, ya itu air wudunya direbut oleh sahabat-sahabat Nabi. Itu over banget. Ya, kita nggak sampai segitu kita. Bahkan darah Nabi diminum sama sahabat-sahabat. Ya, sahabat-sahabat mah udah over banget itu. Kita mah belum ada apa-apa, kultus apaan kita? Ya, nggak ada apa-apanya kita. Kultus apanya? Makanya Al-Habib Muhammad Al-Maliki, ya, beliau membuat satu kitab khusus, Al-Gulu. Gulu itu fanatik. Gulu itu fanatik. Apa bahasa ini? Berlebih-lebihan. Nah, ini kan banyak yang menuduh kita berlebih-lebihan. Nah, dibahas satu kitab oleh beliau. Kita nggak belum apa-apa kita mah. Ya, kita cuma baca sholawat, kita cuma muji-muji Nabi Muhammad. Sedangkan di Al-Quran itu banyak pujian-pujian untuk Nabi besar Muhammad. Ini sahabat-sahabat. Kalau Nabi berwudu, direbut air wudu. Nabi muda, itu air muda nggak jatuh ke tanah, tapi diambil oleh sahabat-sahabat Nabi besar Muhammad SAW. Darahnya diminum, keringatnya diperas, dijadikan minyak wangi. Wah, udah over banget itu. Ya, kita mah belum ada apa-apanya, kita dibilang bulu apaan. Ya, itu salah paham. Beda antara takdim dengan bulu. Beda antara takdim menghormat Nabi dengan sujud kepada
hadi. Baik, intinya di sini kita selalu dampingi dari dua korin. Ada korin malaikat yang selalu memerintahkan yang baik, ada korin yang buruk, itu setan yang selalu memerintahkan yang jelek. Maka hati-hati wahai orang Islam, dikalahkan oleh teman yang buruk, itu setan yang memerintahkan untuk lewat orang yang sholat. Kalau kita lewat orang sholat, berarti apa? Kita udah dikendalikan tuh oleh korin musuh, oleh pendamping yang jelek itu setan. Sehingga kita lewat depan orang sholat, ya kita dapat dosa yang sangat besar. Dan hendaknya orang yang beriman, apa sifat orang beriman? La yakhshawna fil haqqi lawmata la'im. Itu orang beriman gak takut di dalam kebenaran, meskipun harus dicela oleh orang. Mau orang kata apa kek, bodoh amat, yang penting kita benar. Ya ada orang maksa mau lewat, tahan. Ya, mau dia nyaci kita, mau dia ngapain kita, gak peduli. Itu sifat orang beriman. Intinya apa? Orang beriman dia tidak takut dalam kebenaran meskipun harus dicela, meskipun resiko yang akan kena kepada dia. Wa adzabil akhirah asyaddu abqa. Karena apa? Kok orang yang beriman gak takut dicaci, gak takut diintimidasi, gak takut diancam. Kenapa? Karena azab akhirat lebih dahsyat dan lebih kekal. Ya, itu coba dunia mah gak ada seberapa. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita semua mendapat ilmu yang manfaat dan mendapat ilmu yang barokah, dan saudara kita, jamaah kita Bapak Haji Amir, semoga Allah ampuni dosa-dosanya, Allah terima seluruh amal solehnya, menjadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Insyaallah beliau wafat husnul khatimah, karena kita sama-sama mengetahui bahwasanya beliau ahli masjid, ya, dan juga ahli majelis taklim, ya, subuh terutama jamaah subuh beliau selalu ada, ya, meskipun sakit, yang penting masih berjalan itu masih selalu ada. Kenapa? Jamaah sholat itu paling berat untuk orang munafik, terutama sholat isya dan sholat subuh. Makanya udara subuh segar. Kenapa? Karena orang munafik belum bangun. Kalau jam 7 baru udara udah gak enak. Kenapa? Yang munafik udah bangun soalnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin. Wa ya karim ghufran rabbana alaikal nasir wa sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ya Allah ilman nafi'an wa zidna 'ashar aqula qalban khashina adaman mar'iyya fahman dhakir rizqan wasi'an wa 'adaban katsira. Allahumma arzuqna bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil hikmati wal istiqamah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu